salah satu pelaku sodomi di Panti Asuhan Tangerang yang buron sejak sebulan lalu, kabarnya udah ditangkap ini sama polisi. Buron ini selama sebulan terakhir berpindah-pindah dari Banten, Lampung, hingga ke Sumatera Selatan sana. Kita tengok dulu beritanya. Hampir sebulan kabur dan menjadi buronan, polisi akhirnya berhasil menangkap Yandi Supriyadi, tersangka kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten. Yandi ditangkap polisi dalam persembunyiannya di daerah Empat Lawang, Sumatera Selatan. Menurut polisi, selama buron, Yandi sempat berpindah-pindah tempat. Hal inilah yang kemudian membuat polisi mengalami kendala dalam menangkap Yandi. Sampai akhirnya polisi mendeteksi keberadaan Yandi bersembunyi di sebuah perkebunan. Tersangka diamankan di tempat di pasar ya, pada saat dia mau belanja kebutuhannya, karena dia kerjanya di perkebunan. Pada saat dia turun ke kota untuk beli kebutuhan sehari-hari, kita amankan yang bersangkutan. Polisi juga mengungkap jika Yandi pernah menghubungi salah satu keluarga korban melalui pesan singkat. Keluarga korban lantas meminta Yandi untuk menyerahkan diri. Dari pemantauan kita juga beberapa kali yang bersangkutan sempat WA orang tua salah satu korban ya. Dan sempat disarankan untuk menyerahkan diri, namun yang bersangkutan tidak mau. Jadi seperti itu. Yandi merupakan satu dari 3 tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus pencabulan anak-anak Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Ia pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahroni, BTV, Tangerang, Banten. Nah, langsung aja aku tanya sama Bang Wahroni di Tangerang, Banten sana. Kayak mana udah penyelidikan kasus sodomi massal di Panti Asuhan Kunciran ini? Aku telepon sekarang lah ya. Nah. Berat kali cincin ini juga, susah kita ini. Ya udah, ada angkat nih Bang Wahroni. Halo Bang Wahroni, Assalamualaikum. Bang, ini kabarnya salah satu pelaku yang buron udah ketangkap sama polisi ini. Di mana dia sekarang? Apa udah dibawa ke Polda Metro Jaya atau Polres Tangerang sana? Baik, selamat siang Bang Tobat. Memang betul bahwa Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah berhasil menangkap salah satu tersangka, yakni Yandi Supriyadi, di mana pada hari kemarin polisi sudah menangkap Yandi di daerah Empat Lawang, Sumatera Selatan, di mana Yandi salah satu dari tersangka kasus asusila di Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak penyidik kepolisian, di mana disampaikan Pak Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Jen Nugroho, bahwa memang pelariannya Yandi Supriyadi ini kurang lebih hampir 1 bulan, di mana memang polisi sempat mengalami sedikit kendala karena memang tersangka Yandi ini sempat berpindah-pindah tempat, bahkan sempat ke Palembang, dan terakhir memang Yandi ini tinggal di wilayah Empat Lawang, Sumatera Selatan. Dan akhirnya pada saat Yandi turun membeli keperluan untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya sudah terdeteksi oleh pihak kepolisian dan Yandi akhirnya ditangkap. Dan sebelumnya polisi juga sudah menetapkan yakni Sudirman, maksud saya adalah dia pemilik pantai asuhan tersebut, termasuk Yusuf, dan kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian Polres Metro Tangerang. Begitu Bang Topan. Nah, Bang Wahroni, sejauh ini bagaimana proses penyelidikan oleh polisi terhadap tersangka ini? Apakah tersangka yang sebelumnya juga udah ditangkap sama polisi, berkasnya udah diserahkan atau dilimpahkan ke jaksa atau belum? Baik Bang Topan, sejauh ini memang pihak kepolisian belum mengkonfirmasi apakah berkas dari 2 tersangka yang lebih awal ditetapkan, yakni Sudirman dan Yusuf ini, apakah sudah dilimpahkan ke kejaksaan di pengadilan Tangerang atau belum. Polisi belum mengonfirmasi hal itu. Namun perkembangannya kasus ini setelah Yandi Supriyadi ditangkap ini, apakah nantinya berkas ini menjadi sebuah perkara atau memang akan dipisah menjadi 2 perkara yang berbeda. Dan polisi sejauh ini masih mendalami tersangka Yandi Supriyadi
soal keterlibatan tindakan asusila di Panti Asuhan Darussalam Kunciran Pinang Tangerang tersebut. Begitu Bang Tobat. Nah, adakah pelaku lain yang masih diburu sama polisi sampai sekarang dalam kasus sodomi massal di Panti Asuhan Tangerang ini, Bang Wahroni? Baik Bang Tobat, sejauh ini polisi belum sejauh itu apakah ada pelaku lain selain dari 3 tersangka yang sudah diamankan pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Namun polisi masih mengembangkan dari tersangka ketiga yakni Yandi Supriyadi yang baru ditangkap ini. Apakah ada keterlibatan pelaku-pelaku lain atau tidak, dan polisi sampai saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Sementara Bang Tobat, dapat kami informasikan bahwa dari para korban yang sebelumnya menjalani perawatan maupun pendampingan di rumah dinas sosial sampai saat ini sudah pulang kembali rumah masing-masing. Namun begitu Bang Tobat, untuk pendampingan masih didampingi oleh pihak dinas sosial terkait untuk pengawasan, memberikan trauma healing dan lain sebagainya. Begitu Bang Tobat. Oke lah Bang Wahroni, kita tunggulah apa cerita baru yang digali polisi dari tersangka yang buron ini yang udah ditangkap ini. Nanti kalau ada info-info terbaru, kabari aku ya Bang. Sehat selalu Abang ya. Aduh, memang betul-betul sakit hati kita dengar kasus sodomi massal di Panti Asuhan Tangerang ini. Anak-anak yang dititipin di situ dari kecil udah dipretelin sama para tersangka ini, terutama pemilik panti asuhannya. Nah, biar ingat lagi kalian dengan kasus ini, coba tengok dulu berita ini dulu. Kasus pencabulan dialami belasan anak di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Dan ternyata pemilik dan pengurus Yayasan Panti Asuhan Tangerang terlibat dalam skandal pencabulan tersebut. Sejauh ini sudah ada 8 korban, 5 diantaranya berusia anak-anak dan 3 lainnya berusia dewasa yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Polisi mengungkap motif adanya orientasi seksual menyimpang dari para tersangka yang mencabuli para korban. Awal mula kasus ini terbongkar setelah salah satu anak melapor kepada orang tua asuhnya. Korban melapor melalui direct message atau DM Instagram yang mengaku dicabuli oleh tersangka S dan tersangka Y. Dalam kasus ini, polisi resmi menetapkan tersangka yang tak lain dan tak bukan adalah Ketua Yayasan Panti Asuhan bernama Sudirman, 49 tahun, Yusuf Bahtiar, 30 tahun, dan pengasuh anak-anak di Panti Asuhan tersebut bernama Yandi Supriyadi, usia 28 tahun. Kini polisi turut mendalami adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.